Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhuda dari Prodi TBI. Saya Mempawah. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Motivasi Belajar. Oke, sebelumnya saya akan mendefinisikan sebuah kata motivasi. Motivasi yaitu berarti dari kata motif, yang berarti alasan melakukan sesuatu. Alasan melakukan sesuatu yaitu sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan itu mempunyai tujuan dan alasan. Seperti bergerak melakukan suatu kegiatan. Sedangkan motivasi yaitu usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan sesuatu keinginan, mencapai tujuan yang dikehendakinya. Oleh karena itu, motivasi ini adalah sebuah keinginan atau tujuan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginan tersebut, mencapai tujuannya. Sedangkan dalam belajar adalah merupakan proses dari perkembangan hidup manusia, melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang, yaitu adalah sebuah perkembangan hidup yang terdapat perubahan-perubahan sehingga sebuah akal pikir manusia itu terdapat wawasan ilmu pengetahuan. Jadi setiap individu dapat berkembang dan dapat mengetahui semua ilmu pengetahuan. Pentingnya motivasi dalam belajar. Pentingnya motivasi dalam belajar yaitu motivasi belajar sangat diperlukan bagi siswa, yaitu untuk mendorong agar dapat bergerak dengan baik, dapat belajar dengan baik, terus dapat menangkap ilmu yang telah diberikan oleh guru. Karena motivasi itu adalah suatu dorongan yang kita sendiri harus memulainya. Dan jenis dan sifat motivasi. Jenis dan sifat motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama primer, yang kedua sekunder. Primer itu sebuah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar atau motif bawaan. Motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani yang timbul akibat proses kimiawi fisiologi yang terdapat pada seseorang. Sedangkan sekunder adalah sebuah motivasi yang diperoleh dari belajar melalui pengalaman. Motivasi yang didapat dari pengalaman yaitu seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita dapat dari pengalaman-pengalaman kita. Oke, kemudian berdasarkan sifatnya motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi yang bersifat intrinsik. Intrinsik ini yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain atau tidak dipengaruhi dari luar. Misalnya itu murni dari diri kita sendiri tanpa ada pengaruh dari luar untuk melakukan sesuatu. Misalnya kayak ada dorongan dari pihak luar untuk melakukan sesuatu. Ini murni dari diri sendiri. Yang kedua adalah ekstrinsik, adalah motivasi yang timbul dalam diri seseorang yang pengaruh dan rangsangan dari luar perbuatan yang dilakukannya. Pengaruh dan rangsangan dari luar perbuatan yang dilakukannya seperti adanya pengaruh-pengaruh luar dan berpengaruh dari apa yang kita lakukan. Oke. Menurut saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.